Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga kamu lagi happy, pikiran adem dan rezeki tetap mengalir tanpa drama. Kali ini aku bawain alur cerita film versi full yang kemarin viral di konten short channel ini. Judulnya pasti udah pada tahu, Mulan versi live action Disney tahun 2020. Tanpa basa-basi, langsung kita sikat. Cerita dibuka di sebuah desa kecil yang damai di pedalaman Tiongkok. Padi nguning, ayam berkokok, hidup warganya penuh dengan kedamaian. Di sana tinggal seorang bocah perempuan bernama Hua Mulan. Dan dari kecil udah kelihatan banget kalau dia beda. Lari kenceng, lompat tinggi, refleksnya lincah kayak ninja. Tapi ayahnya, mantan prajurit yang sekarang udah pincang, selalu ngingetin, "Lan, kekuatan begitu bukan buat perempuan. Cewek harus kalem, biar cepat nikah dan hidup tenang." Jadi sejak kecil, Mulan terpaksa nyembunyiin bakatnya. Mau nunjukin diri, salah. Mau aktif dikit, dibilang nggak pantas. Hidupnya penuh batas, yang dia sendiri nggak ngerti alasannya. Sementara itu, jauh di utara muncul ancaman besar dari bangsa Rouran. Pemimpin mereka, Borikan, dendam setengah mati ke kekaisaran. Bantuannya bukan sembarang orang, dia ditemani penyihir shapeshifter super op bernama Xianyang yang bisa berubah wujud sesuka hati dan ngeluarin serangan Qi yang ngeri banget. Xianyang menyusup ke istana, pura-pura jadi prajurit yang selamat dan ngasih info palsu, sampai kaisar panik. Hasilnya, kaisar langsung ngeluarin dekrit tiap keluarga wajib ngirim satu laki-laki buat perang. Di keluarga Mulan, cuman ada ayahnya, yang tua, pincang, dan jelas nggak cocok lagi masuk medan perang. Qin family. Hua family. No, you will only win. Lu family. Ngelihat ayahnya maksa berdiri demi kewajiban negara, Mulan sadar cuman ada dua pilihan, diam atau ngelawan takdir. Malam itu, ketika semua tidur, Mulan ambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Dia nyuri baju zirah, pedang pusaka, dan surat panggilan ayahnya. Rambut digulung pendek, wajah disamarkan, dan berangkat sebagai pria bernama Hua Jun. Perjalanan menuju camp udah sangat berat, terlebih ketika sampai di sana. Di camp pelatihan, Mulan harus berbaur dengan para prajurit di dalam satu tenda dan mandi di tempat pemandian umum. Meskipun badannya udah bau banget, Mulan menahan diri untuk tidak mandi berhari-hari supaya identitas aslinya tidak terungkap. Ia lebih memilih berjaga di luar. Setelah semua prajurit sudah terlelap, barulah ia pun bisa beristirahat. Latihan demi latihan dijalanin, panahan, skill pedang, hingga tantangan legenda naik bukit tinggi sambil bawa 2 ember penuh, di mana airnya nggak boleh tumpah. Minggu demi minggu, nggak ada satupun prajurit yang berhasil. Sampai akhirnya Mulan kecelakaan kecil pas duel sama teman satu regu. Niat nahan diri, malah kebablasan. Qi-nya lepas sedikit, cukup buat nunjukin seberapa dahsyat kekuatannya. Semuanya bengong. Komandan cuma bisa mikir, ini bocah keturunan siapa? Di ujian terakhir, Mulan udah nggak bisa lagi sembunyi di balik peran Jun. Dia memaksimalkan seluruh latihannya, naik bukit itu tanpa ragu, dan jadi satu-satunya yang berhasil. Statusnya langsung naik dari rekrutan biasa jadi prajurit yang diperhitungkan. Sementara itu, di tempat lain, pasukan Rouran berhasil menembus kota di utara. Mereka menghabisi semua prajurit kerajaan dengan brutal. Komandan segera menyiapkan pasukannya, ia pun secara khusus meminta Mulan untuk memimpin di garis depan. Pertempuran pertama pun pecah, ribuan anak panah melesat dan menelan banyak korban. Komandan menyuruh unit Mulan mengejar pasukan Borigan yang berbalik, tapi ternyata itu tipuan. Anggota Mulan banyak yang tewas saat pengejaran.
Namun Mulan nekat terus mengejar, sampai akhirnya ia berhadapan langsung dengan Xianyang. Duel keduanya sengit, tapi Mulan kalah karena dia masih terjebak dalam penyamarannya. Xianyang bilang kalimat yang ngehantam Mulan sampai ke tulang. Selama kau berbohong pada dirimu sendiri, kekuatanmu nggak akan pernah sempurna. Di sanalah Mulan akhirnya sadar. Dia melepas penyamarannya, melepas baju prianya, menampakkan dirinya sebagai perempuan, dan untuk pertama kalinya, Chi-nya keluar tanpa hambatan. Di tengah peperangan, komandan bersama pasukannya mendapat serangan ribuan burung gagak kiriman dari Xianyang. Mereka pun lalu membuat barikade tertutup menggunakan tameng prajurit, dan di saat itu pasukan Rouran bersiap menembaknya dengan meriam bola api. Tapi dengan kecerdikan dan insting tajam, Mulan bikin strategi gila. Ia memancing pasukan Rouran menembakkan meriam ke gunung salju, sehingga memicu longsoran raksasa yang menyapu pasukan Rouran. Kemenangan besar itu didapat bukan dengan otot, tapi dengan kecerdasan. Sesaat setelah longsor berhenti, komandan bersama pasukannya mencari Hua Jun. Namun mereka semua terkejut ketika sosok yang dicari ternyata seorang perempuan. He's a girl? An imposter. Mulan pun meminta maaf, namun komandan murka. Ia merasa tertipu, dan hukuman yang pantas bagi penipu adalah hukuman mati. Namun karena telah membantu mengalahkan musuh, Mulan hanya dikeluarkan dari pasukan dan disuruh pergi sejauh-jauhnya. From the Emperor's Imperial Army. Mulan hanya bisa berjalan pergi sambil menahan tangis. Tak lama kemudian, penyihir itu muncul kembali, namun kali ini ia bukan membawa serangan, tapi sebagai sesama perempuan yang ngerasain hal sama, hidup dalam dunia yang meremehkan mereka. Xianyang ngasih info penting bahwa Borikan, pemimpin pasukan Rouran, masih hidup dan sedang bersiap menyerbu kerajaan. Target utama Borikan adalah kaisar sendiri. It's time. Mulan buru-buru balik ke camp. Awalnya ia tidak dipercaya, tapi teman-temannya membelanya habis-habisan. Komandan yang keras kepala itu akhirnya luluh. Ia menyerahkan komando pasukan ke Mulan. Mereka langsung menunggang kuda menuju ibu kota. Di sana, pasukan Rouran sudah mengepung istana. Jenderal Tung lalu memerintahkan Mulan untuk mencari dan mengamankan kaisar. Tapi sayangnya sudah terlambat. Sesampainya di istana, Mulan mendapati kaisar tidak ada di sana. Istana telah disusupi, kaisar telah dibohongi hingga keluar dari perlindungannya. Ternyata kaisar meninggalkan istana lebih awal untuk memburu Borikan. Namun kenyataannya, ia malah masuk ke dalam perangkap. Seluruh pengawal kerajaan tewas dihujani panah, dan kaisar akhirnya ditawan. That was not your chance. Now! Di dalam istana, Mulan bertemu Xianyang lagi, dan untuk pertama kalinya, sang penyihir tidak bertarung. Penyihir itu justru memberitahu lokasi keberadaan sang kaisar. Ia lalu berubah wujud menjadi elang dan menuntun Mulan menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Xianyang memberitahu Borikan bahwa ada pejuang wanita yang akan menyelamatkan sang kaisar. Borikan sebetulnya kesal karena Xianyang membocorkan lokasinya ke Mulan. Ia langsung melepaskan panah super akurat ke arah Mulan. Tak ingin Mulan terluka,
Shen Yang buru-buru menghadang anak panah itu dengan badannya, ia pun tewas. Musa. Mulan pun masuk ke tempat itu. Ia melihat sang kaisar terikat di puncak bangunan. Mulan pun segera naik ke atas untuk menyelamatkan kaisar. Dan Borikhan pun langsung menghadangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam duel itu, pedang Mulan terjatuh ke dalam tungku peleburan. Pedang pusaka milik ayahnya pun hancur. Sang kaisar yang melihat perjuangannya memberikan semangat. Seketika, Mulan pun mendapatkan kekuatan. Dengan percaya diri, ia melawan Borikhan dengan tangan kosong. Mereka lalu bertarung di atas balok kayu yang tergantung. Di saat itu, Mulan berhasil merebut pedang milik Borikhan. Lalu dengan cerdik, Mulan tidak menebas langsung ke badan Borikhan, melainkan tali baloknya, membuatnya terjatuh keras. Mulan segera naik dan melepaskan ikatan kaisar, namun ternyata Borikhan belum mati. Dari bawah, ia menembakkan panah ke arah Mulan. Dengan refleks luar biasa, sang kaisar menangkap panah itu. Ia lalu memberi isyarat dan melemparkan panah itu ke arah Mulan. Dengan tendangan cepat, Mulan memantulkan panah tersebut tepat ke jantung Borikhan. Dan Borikhan pun tewas. Negeri pun selamat. Esoknya, kaisar menawarkan posisi tinggi di pemerintahan, tapi Mulan menolak. Dia hanya ingin kembali ke keluarganya, pulang sebagai perempuan yang sudah menulis sejarah. Oke, gengs, segitu dulu ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching.